Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati tim penguji sidang munaqashah. Perkenalkan, nama saya Alamsyah Indra Zain dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Peran Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Santri. Studi kasus Pondok Pesantren Darul Luwah wal Karomah. Hasil penelitian saya yang pertama yaitu peran pondok pesantren dalam mengembangkan kecerdasan emosional santri. Yang kedua yaitu kegiatan pondok pesantren untuk mengembangkan kecerdasan emosional santri. Yang ketiga yaitu faktor pendukung dan penghambat pondok pesantren Darul Luwah wal Karomah dalam mengembangkan kecerdasan emosional santri. Dalam memberikan bimbingan kecerdasan emosional, asatid di pesantren harus menjadi sosok teladan yang baik bagi santri, baik dari segi perbuatan maupun ucapan, yaitu dapat mengelola emosi dengan tenang dalam menangani santri. Juga bisa dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai Islam di lingkungan pesantren sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan emosional santri. Kegiatan pondok pesantren dalam mengembangkan kecerdasan emosional santri. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri peserta didik dalam kegiatan beribadah. Yang kedua yaitu meningkatkan pengaturan dari anak yaitu dengan cara memberikan kreativitas. Yang ketiga yaitu memberikan reward pada santri berprestasi. Baik, untuk yang ketiga yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan kecerdasan emosional santri. Yang pertama yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yaitu orang tua. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi seorang anak. Di tangannya tergenggam sejuta harapan untuk anak. Masa depan seorang anak sangatlah ditentukan oleh bagaimana kedua orang tua mengajar, mendidik, dan membimbing sang anak. Dengan demikian, pembentukan kepribadian, rasa percaya diri, dan karakter anak terdapat dalam kehidupan keluarga. Baik, faktor penghambat yang kedua yaitu lingkungan. Seperti yang diketahui bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di luar dari anak, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu diri sendiri. Seperti yang kita pahami bahwa pada dasarnya ada dua hal yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosional anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dari anak, misalnya dari orang tua, pergaulan ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor internal adalah yang berasal dari diri anak itu sendiri. Baik, untuk faktor pendukung yang pertama yaitu asatid. Asatid adalah salah satu lingkungan kedua yang berperan penting di sekolah setelah lingkungan keluarga. Asatid merupakan figur utama di pondok pesantren dan memberikan suri tauladan kebaikan bagi para santri dalam setiap kesempatan. Asatid harus menerapkan metode pengajaran keimanan, melaksanakan peran-perannya. Yang kedua yaitu orang tua. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak karena mereka pengasuh dan mendidik sesuai dengan kemampuan dan kecakapan mereka. Dan anak diberi limpahan kasih sayang yang tak tertukar besarnya. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi adalah bagaimana cara orang tua, asatid masyarakat untuk memberi semangat kepada anak agar mereka mau belajar.
Karena tanpa hal tersebut, maka anak akan menjadi pribadi mudah menyerah dan putus asa, sehingga akan menjadi malas melakukan penyimpangan sosial. Baik, Mas Alamsyah Andrazain, ini Anda mengambil judul peran pondok pesantren, namanya peran pondok pesantren dalam mengembangkan kecerdasan emosional santri. Pertanyaan saya, kenapa saudara mengambil pondok pesantren Darul Wal Karomah sebagai lokasi penelitian? Baik, saya jawab pertanyaan yang pertama. Mengapa saya mengambil pondok pesantren Darul Wal Karomah sebagai lokasi penelitian saya? Karena saya sendiri alumni pondok pesantren Darul Wal Karomah. Jadi saya bertanya-tanya bagaimana pondok pesantren tersebut mengembangkan kecerdasan emosional santri. Pada akhirnya setelah saya melakukan penelitian di pondok pesantren, saya menjadi tahu bagaimana pondok pesantren mengembangkan kecerdasan emosional santri dan kegiatan apa saja yang dilakukan pondok pesantren Darul Wal Karomah dalam mengembangkan kecerdasan emosional santrinya, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pondok pesantren Darul Wal Karomah dalam mengembangkan kecerdasan emosional santri. Baik, saya jawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa saya mengambil kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional itu menurut penelitian yang saya teliti, Pak, di atas semuanya daripada kecerdasan spiritual dan intelektual. Akan tetapi dari ketiganya, kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan kenapa cuman kecerdasan emosional yang diangkat dalam skripsi saya? Karena kecerdasan emosional itu menaungi dari beberapa kecerdasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.